cuma ngomong kayak kue baik, tapi mancing-mancing. Yang sopan. Buktikan bahwasanya kamu muslim. Buktikan yang Islam itu bagaimana, man salimal muslimun, yaitu wong sing mengajak kedamaian. Itu namanya adalah muslim yang sejati. Di sini adalah bukan kuat-kuatan, bukan masalah kuat dan tidak kuat. Monggo masuk, salam, monggo masuk. Assalamualaikum. Yang sopan salamnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang Brebes keberatan ceritanya Habib bin apa ulama kita diceritain sejarahnya. Saya jawab gimana? Saya jawab. Ya. Saya itu mondok sama Habib. Tunggu dulu, saya mau jawab dulu. Ya, coba. Kiai saya itu Habib. Ya. Semuanya adalah alim alama. Ya. Satu. Loh, nanti dulu ini saya mau ngomong. Tolong, saya mau ngomong. Diam dulu. Saya mau ngomong ini, ya. Saya adalah wajib untuk menghormati kiai. Iya. Dan kiai saya adalah Habib. Paham? Bukan. Nah, Habib. kalau sampean kepengen beli kepengen krungu masalah Habib, belum sadar kok kaken. Metu bae wis. Isu gen beli undang sampean kok. Kalau sampean datang itu gimana? Sampean itu datang tidak diundang. Ini yang datang itu undangan. Kok sampean tidak diundang kok datang ke sini? Bagaimana ini? Tapi kan Pak, sekali-kali cerita ulama Rosari. Sudah, itu bagiannya saya. Sudah, tadi kamu datang mulai awal enggak? Saya udah ngomong, ini kiai-kiai itu ada Kiai Maksum, ada Kiai Han, ada Kiai Memun. Sudah saya jelaskan semuanya. Sampai tadi kalau mau datang mulai awal. Lihat live Sampai nanti. datangnya lambat sih Pak. Iya. Coba datangnya mulai awal, nanti kalau bulan depan mulai awal ya Pak ya. Nanti saya jelaskan semua kiai-kiai di sini. Wali Songo saya jelaskan. Loh gitu. Bulan depan nggak bisa. Nah makanya kalau nggak bisa ya sudah. Bukan. Nah, coba aja. Nah ini masalahnya ini sudah bulan dia monggo. Iya, campuran ya. Terima kasih. Ada rekan-rekan satu muslim satu perjuangan. Saya anggap di sini adalah semua pribumi yang tercipta dari bangsa Indonesia. Saya setuju. Jaga keamanan sesama pribumi. Itu ya. Jaga kepentingan. Karena kita diciptakan dan dilahirkan di bumi pertiwi. Kita nonsen dengan Habib, karena Habib bukan orang pribumi. Sorry, betul. Nanti dulu ntar itu. Dulu, Anda ngomong saya nggak nyela. Oke, siap. Mohon demokrasi. Satu tadi Bapak ngomong bahwa Kiai dan Habib. Jelas beda antara Kiai dan Habib. Tadi Bapak ngomong katanya guru saya Kiai dan Habib. Saya ini juga lulusan pondokan Pak. 20 tahun saya di pondok. Saya dari kecil mengenal nanti dulu, jangan disela dulu. Ya nanya tapi nanti saya kasih. Artinya begini, kita pribumi dididik dari kecil itu dari alif itu dari kiai itu. Iya, bukan dari Habib. Tidak ada saya berguru itu sama Habib. Ngampura. Bukan saya merendahkan bapak-bapak yang di sini, ngampura. Karena kita ini pribumi loh. Karena pribumi itu yang saya lihat lebih tinggi derajatnya dari Habib. Betul. Silakan lihat. Ya. Gimana lihatnya? Ya artinya di medsos juga banyak. Satu. Ya. Ini kan statement Anda. Silakan, saya juga punya statement sendiri. Anda punya pembelaan, saya juga punya pembelaan. Ya artinya begini. Tolonglah besarkan nama-nama pribumi, ulama pribumi. Kenapa kita harus membanggakan orang tamu? Kiri Pak ya. Nanti dulu. Jadi artinya di sini kita jangan mencetuskan akar permusuhan sesama anak pribumi. Kalau memang sampean orang-orang pribumi harus berpikir jernih. Karena bagaimanapun pribumi itu diciptakan dari Wali Songo itu lebih jernih daripada Habib. Saya bertaruh berani itu. Nah ini salah satu warning bahwa kami pure dan harga mati untuk menolak Habib. Khususnya di Losari
dan Kabupaten Brebes dan tingkat Namanya nasional. apa ini, Pak? Saya asli orang Limbangan. Turunan gue. Lah, saya ini keturunan Kaji Muncer. Kan hidup di Limbangan. Tidak, tapi di Kauman. Tapi darah saya orang Limbangan. Saya jawab ya. Wes. Ya silakan monggo. Saya jawab masalah pribumi. Yang dinamakan pribumi itu adalah wong sing lahir di Indonesia. Betul. Nah, saat itu sumpah lakon Habib sing lahir di Indonesia lagi ini. Habib di Indonesia tidak ada pengetahuan. Enggak, saya mau tanya dulu. Betul, lahir di Indonesia. Nah, itu namanya pribumi. Tapi dia tak cinta negara, Pak. Isu itu pas di Cina, Pak. Hah? Isu dah di Cina. Siapa? Isu. Cina kenapa? Lah, jadi kok di di sana larang. Isu itu Cina ke, Pak. Kamu gitu, aduh. Lo memang kau begini dewasa ibu. Banyak kamu bilang. Lebih itu tak takon di sini sudah orang Cina. Iya benar kamu orang. Jadi dia bilang, Pak imigran saya itu, Pak. Tapi beda. Masa kondisi takon itu Cina nggak pernah ngejelekin orang pribumi. Loh, sing penting kan itu masalahnya. Sing penting kan imigran, Pak. Saya itu Cina, Pak. Mau kembali ke Cina? Hah? Loh, kok mau kembali? Kok sampai diusir isun? Bukan, katanya orang Cina. Nah, lah itu udah kenapa udah diusir? Ya kan orang Cina itu enggak. Hah? Kondisi dia. Yang kedua, Pak ya, sing hubungannya dengan Kiai. Itu Pak takon mau, Pak. Sampai mau dapat ini. Saya 20 tahun itu. saya 20 tahun estafet bukan satu kita. Lah bikin mau ngomong dong. Iya, tapi mondok kita estafet. Artinya tidak satu itu mah pindah-pindah. Artinya begini, Kak. Bahasanya ini begini. Wis sudah biasa wis. Ayo, Kok sudah. kok dhisik lanjut. Wis katon gue ya. Ya. Iki wis apa ngomong sok. Jadi kayak gini ya dari teman-teman PWI. Sebenarnya sampean itu sudah melangkai kawasan. Ini kan kawasannya kami sendiri, terserah. Kami sebagai tuan rumah mau mengundang siapapun terserah kami. Kalian enggak sepatutnya untuk menolak-nolak loh. Memang kami yang jadi tuan rumah, kok sampean kok yang orang luar larang-larang gimana ini? Ya lucu. Ada keyakinan kami habaib itu turun Rasulullah, ya terserah kami. Kalian tidak menyetujui, ya terserah. Kalian punya masalah sendiri, kami juga punya masalah sendiri kayak gitu. Nggak usah kayak apa namanya? Kita sebenarnya kita sama-sama orang Muslim. Kalau sampean itu membela Wali Songo, saya ini dari lumpur keluarga Wali Songo. Dan turunan mana? Wali Songo bukan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati tanya sama Kiai Abbas. Saya tanya sama itu dari Gedungan. Kalau kalian nggak percaya, takut Pak Ul. Kenapa kalian kalau membela saya sendiri itu membela para habaib. Kok sampai malah memusuhi katanya membela Wali Songo tapi memusuhi keturunan Wali Songo? Lucu sampean. Maaf. Ban. Tadi dulu. Oh, diralat. Katanya tadi bilang Pak keturunan Wali Songo ya. Nah, mana coba? Iya kan? Oke. Saya tidak memusuhi Buat namanya ngeten, keturunan Wali Songo nanti dulu. Saya tidak memusuhi Wali Songo, justru saya memperkuat keturunan Wali Songo. Pertanyaannya cukup sederhana, kenapa keturunan Wali Songo memanggilnya Habib? Ada terangnya Kak warga Habib itu dengan Wali Yang Songo? lucu kan sampeannya itu, sampean itu katanya membela Wali Songo. Tapi kok ada kami memanggil Kiai Hasan Benda sampean kenal? Kiai Hasan Benda. Kiai Hasan Benda sampean kenal? Yang dari benda keras sudah Pak. Anak si Kiai Hasan. mana yang dari benar kerap? Nanti anak. Assalamualaikum warahmatullahi Engkau disini cuma takon anak bising dengan Kiai Hasan. Wonten? Wong benda wonten. Wonten, makanya itu lagi ngomong dari pasalnya kok disini. Itu lagi ngomong disini. Salam dulu dijawab. Nanti dulu. Saya mau tanya dulu. Isu tak kondisi, isi di rumah niku kulo, Pak jawab kapan gue bisa. Yo, anak beli wong benda nih kene. Kiai Hasan sampean kenal, Kiai Hasan Benda, Gunung Jati. Ya, kue mantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan komentari tentang video barusan yang terjadi ini. Menurut saya kedua belah pihak itu salah. Dua-duanya salah. Kenapa salah? Saya punya alasan untuk menyalahkan kedua belah pihak itu bahwa tindakan mereka itu salah. Yang pertama,
kita salahkan siapa dulu nih? Kita salahkan dulu Kiai Pribumi yang dulu kita komentari dulu ya. Sobat Rakyat, belakangan ini jagat maya diramaikan oleh video pengajian yang digerebek oleh salah satu kelompok yaitu Kiai Pribumi dan jamaahnya di wilayahnya sendiri. Pengajian itu diadakan oleh warga setempat yaitu Muhyiddin Habaib dengan menghadirkan seorang Habib sebagai penceramahnya. Tapi yang mengejutkan, Kiai Pribumi dan jamaahnya di wilayah itu justru tidak menginginkan ada pengajian Habib di wilayah mereka sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadilah cekcok antara pihak penceramah Muhyiddin dan Kiai Pribumi. Dan sebagai rakyat biasa, saya cinta kedamaian. Saya merasa keduanya itu salah, ya. Pertama, soal Kiai Pribumi dulu. Kalau memang tidak setuju dengan kehadiran Habib, kenapa harus main gerebek? Kita ini hidup di negara hukum. Kalau ada masalah, jalur tempuh dulu jalur dialog atau koordinasi dengan aparat. Jangan main serbu, jangan main bentak. Itu bukan akhlak Islami, itu menurut saya ya. Apalagi kalau yang diganggu itu pengajian yang niatnya untuk menambah ilmu agama. Tindakan Kiai Pribumi itu dan jamaahnya itu bukan hanya memecah belah umat, tapi juga menunjukkan betapa buruknya cara sebagian orang menyikapi perbedaan. Jangan-jangan ini bukan lagi soal ajaran, tapi soal gengsi dan kekuasaan. Jadi kan berasumsinya seperti itu. Tapi bukan berarti pengundang Habib itu juga bebas dari salah. Kita juga harus jujur. Kalau sudah tahu bahwa di wilayah tersebut ada penolakan terhadap tokoh-tokoh tertentu, kenapa tidak berusaha mencari jalan tengah? Kenapa tidak koordinasi dulu dengan tokoh masyarakat setempat? Dengan RT, dengan RW, dengan tokoh agama. Itu kesalahannya. Mengundang penceramah itu bukan hanya soal niat baik ya, tapi juga soal kebijaksanaan. Jangan asal undang, lalu saat terjadi konflik malah berlindung di balik kata ini demi agama. Nah, jangan seperti itu. Padahal bisa jadi konflik itu muncul karena kurangnya komunikasi. Tuh, ya. Sobat Rakyat, urusan agama itu memang mulia. Tapi kalau diseret-seret ke ranah ego, yang muncul justru permusuhan. Dan yang lebih parahnya lagi, umat yang harusnya rukun justru diadu oleh sesama umat Muslim sendiri yang mengaku cinta Islam. Cinta Islam itu bukan sekedar mengundang Habib ya. Juga bukan sekedar melarang Habib. Cinta Islam itu ditujukan lewat akhlak, lewat cara menyatukan bukan memecah belah. Seperti itu. Ya. Jadi saya ingin katakan dengan tegas kepada Kiai Pribumi dan jamaahnya yang harus introspeksi. Jangan jadi preman berjubah agama. Tapi juga saya katakan juga kepada pihak pengundang Habib juga harus introspeksi. Jangan sembrono membawa tokoh yang berpotensi memicu konflik tanpa komunikasi. Itu. Umat Islam itu terlalu sering dipecah belah oleh hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan lewat duduk bersama sih sebenarnya. Semoga kita semua lebih dewasa ya dalam bersikap dan tidak mempermalukan agama ini dengan tindakan-tindakan yang justru merusak citra Islam. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.